Siapa? Dokter Yanti. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam, Suaranya belum. Ustaz. Waalaikumsalam. Belum di-unmute. Iya benar. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Tidak terasa ya, seminggu, seminggu, Iya loh. seminggu gitu. Masya Cepat Allah. sekali gitu. Ini sudah episode keberapa ini, Ustadz? Ke-8 ya? Kedelapan saya mah nggak ngitungin, pokoknya jalanin aja gitu. Masya Allah, luar biasa memang. Keberkahan. Yuk, ini luar biasa ya, sahabat-sahabat sehat kita ini sudah siap-siap rupanya ya di depan laptop atau handphone masing-masing dan ada yang membuka videonya, ada yang juga menutup dokter dan tadi saya lihat ini sudah ada yang sarapan jam segini nih Pak Masya Mustaf Allah. ini. Karena di sana sudah jam berapa, Ustadz? Jam 6 lebih. Oh, udah ini ya, udah lebih Iya, pagi ya, Masya Allah. sepertinya. Iya. Bu Anti Armas juga nih telah selalu setia. Bu Anti. Iya, iya, iya. Bu Anti. Alhamdulillah. Ya, sehat selalu semuanya yang ada di sini, ada di Jawa Timur. Kemudian siapa lagi nih? Coba sekali lagi namanya pakai boleh pakai alamat asal ya, maksudnya daerahnya supaya kita bisa saling sapa dan saling kenal bahwa kita ini berasal dari daerah yang cukup jauh gitu. Baik Bu Dokter, gimana ini perkembangan bantuan untuk saudara-saudara kita Iya, yang ada di Sumatera ya? iya, Alhamdulillah Ustadz. Atas bantuan dari teman-teman semua ya. Sumbangan terkumpul sudah lumayan. Dan Alhamdulillah juga sudah disalurkan ke beberapa lokasi. Ya, 3 lokasi Ustadz, Sumber, kemudian Sumut, dan Aceh. Ini iya, tim iya, langsung iya. ke lapangan Ustadz dan saya menyaksikan betapa sulitnya mengakses ke lokasi gitu dan di sana alhamdulillah sekecil apapun bantuan kita itu akan sangat bermanfaat dan diterima dengan baik begitu Ustadz. Iya, Masya Allah. Bang luar biasa, makanya saya heran juga tuh. Ada anggota DPR bilang cuma 10 miliar, Masya Aduh Allah. ya Allah, bener-bener. Aduh, semoga Bukan ya saatnya ya kita bisa mau saling bekerja kita, sama lah gitu ya. iya betul. Yang penting itu kita itu seberapa pun yang bisa kita lakukan meskipun kita hanya bisa urun dari jauh gitu ya Ustadz ya. Iya, Karena ternyata ketika kita ingin menyumbang pun kalau nggak ada yang menyampaikan sulit Ustadz. benar itu. Benar, Kita benar, nggak benar. bisa ke sana gitu. Dan Jadi barang-barang mungkin belinya bukan dari sana ya, iya, Bu jadi Dokter ya. bahkan Di- saya tuh sudah mentransfer ke Aceh, tapi karena aksesnya terputus kan kalau dari Banda Aceh, akhirnya ditransfer lagi ke yang di Medan, dari Medan belanjanya. Oh iya betul, karena Dari mungkin di Medan Aceh juga belanja ke barang-barang masih Langsang. sedikit. Iya, betul. Jadi itu dia. Ada juga yang dari Sumatera Barat pada lokasi Ya. yang sulit dijangkau seperti Agam. Belanjanya Hmm. kita bantuannya itu dari Jambi. Bisa mengakses ke Masya Allah. sana. Jadi yang dari Sumatera Barat ditransferkan lagi ke Jambi. Dari Jambi baru Ya, ya. ke lokasi. Sampai seperti itu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi kita sepertinya jangan sampai terprovokasi ya oleh pihak-pihak yang barangkali mendiskreditkan yang satu dengan yang lainnya. Ya, ini yang jelas setiap orang punya hak untuk membantu, memberikan kontribusi. Sekecil apapun seperti Dokter Yanti katakan tadi, jangan pernah kita itu menganggap apa yang dibantuan orang itu kecil. Karena bisa jadi kecil di hadapan manusia, tapi besar di hadapan Allah. Betul. Karena sangat berbeda ya, ketika orang dapat gajinya 1 juta, dia menyumbang bersedekah 100 ribu, itu sebenarnya besar. Karena apa? 10%. Hmm, Betul nggak Bu Dokter? Bisa nggak betul. orang misalkan yang pendapatannya 1 miliar, kemudian 10% itu berapa tuh? 100 juta kan? Mhm. Nah mungkin berat gitu loh. Makanya jangan pernah kita itu meremehkan orang lain. Itu baru hitung-hitungan persentase sebenarnya. Belum lagi di hadapan Allah, Masya Allah. Allah tidak akan melihat ya bagaimana orang itu memberikan, tapi atau berapa orang itu memberikan, tapi bagaimana upaya orang itu untuk memberikan dan niatnya, Masya Allah, itu sudah dihitung sebagai sebuah ganjaran. Betul. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini kita
tahu kan, di dalam hadis dikatakan Muslim itu bagikan satu tubuh. Kalau yang tubuh satunya sakit, ya pasti yang lain juga merasa sakit. Ya sekarang saudara-saudara kita ini, ya di Sumatera, ya baik itu di Aceh maupun di Sumatera Barat, di Padang maupun yang ada di Medan yang sekarang terkena bencana ini, mereka sedang sakit. Sakit artinya mengalami musibah. Nah, sebagai sesama Muslim, ini baru kita bicara sesama Muslim ya. Karena dalam Islam itu ketika menolong tidak perlu dilihat agamanya apa gitu. Betul, Itulah yang dinamakan uhwah watoniyah, ya uhwah kebangsaan. Tidak perlu ditanya, misalkan orang lagi terkena musibah, kamu agamanya apa? Nggak ada, dalam agama Islam tidak pernah buat seperti itu. Siapapun yang mengalami kesulitan, maka bantulah dia. Ya, betul. sebagaimana Rasulullah itu menegakkan kebaikan itu terhadap siapapun. Walaupun terhadap seorang nenek-nenek Yahudi tetap dibela juga oleh Rasulullah. Tidak dilihat latar belakang agamanya. Itulah yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, saya ingin menyapa juga ini. Ada dari jamaah dari Papua ya. Dari Papua Tengah. Masya Allah. Siapa yang dari Papua ya? Semoga Masya sehat selalu. Dan Allah. di Papua sekarang berarti sudah jam 7. 2 jam sana ya. Lebih maju berarti ya. Masya Allah. Ya, baik hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema kita, ya sahabat sehat sekalian dalam program Sehat Itu Nikmat adalah lambung aman, hidup nyaman. Nah, ini yang akan kita perbincangkan. Namun kita masih punya waktu ini, Dokter Rianti, untuk menyapa-nyapa dan juga sekaligus ada hal-hal apa yang ingin kita informasikan bisa kita sampaikan dulu. Baik, baik. Mudah-mudahan sahabat semua sehat-sehat ya. Tadi sampai dari ada di Papua ya. Yuk ajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Mungkin bisa share informasi webinar ini ke Zoom komplek, ke Zoom pengajian, ke Zoom pengajian, Ya, ke grup WhatsApp. Nah, biar informasinya bisa tersampaikan dengan luas. Karena banyak banget Ustadz yang, ya dok saya ketinggalan dok, boleh nggak minta link Zoom, link rekamannya dok, boleh nggak, saya ada nggak, sudah ada belum rekamannya. Ini berapa jam setelah ini tuh banyak yang bertanya Ustadz, rekaman ya Zoomnya sudah betul. ada belum gitu. Karena banyak yang terlewat. Dan juga barangkali yang kemarin ya, yang mendapat gift gitu, ya nyambung juga silaturahimnya di grup ya, Oh iya, dokter ya. Alhamdulillah. Ya jadi kalau seandainya nanti ada gift yang akan diberikan, nah ini memang komunikasinya bisa langsung di grup gitu ya. Dan juga Hmm, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kayak kemarin ya orang bertanya, bagaimana nih kalau mau ketemu dengan Ustadz Febri, bisa tuh komunikasinya via grup yang kita buka gitu. Jadi sekaligus sebenarnya forum ini nih adalah menyambung silaturahim. Ya iya, mungkin di antara kita tidak saling kenal ya, hanya nyambungnya di Zoom saja gitu. Nah, saling kenalnya itu di grup ya, lebih akrab lagi dan lebih akrab lagi kalau seandainya nanti ada offline. Dengan offline ini mudah-mudahan. mungkin akan lebih lebih terasa keakrabannya karena langsung kita itu bertatap muka bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan ya. Amin, Begitu ya, amin. Bu Dokter. Iya, oke deh. Kita akan membahas tentang topik bagus ya, topiknya ya. Ketika lambung aman, lambung nyaman, hidup aman. Ini singkat, tepat, dan mantap ini. Dan relate karena Iya, banyak yang mengeluhkan keluhan-keluhan seputar pencernaan Ustadz. iya Saya betul. teringat ada satu hadis ya bahwa hampir semua penyakit itu asalnya dari perut ya. Ya benar. Rasulullah pernah sampaikan seperti itu. Iya, kan ada juga ungkapan you are what you eat gitu. Apa yang kamu Nah, itu juga makan, sesuai. ya kan? Betul. Kamu itu apa yang kamu makan gitu. Nah, jadi, tapi saya heran ya, dari dulu dari zaman SMP bahkan sampai SMA, itu sering ada temen yang tiba-tiba, aduh, gue sakit mah nih. Ternyata sakit mah itu sudah bisa terkena bahkan ketika
orang itu di usia remaja begitu. Ya. Saya nggak kebayang ya kalau seandainya pada usia remaja sudah mengidap penyakit mah, bagaimana kemudian kesini-sininya gitu ya dokter? Hmm. Iya, makanya kita tuh harus menjaga tuh dari kita muda ya, dari kecil malah jangan sampai udah Ya. terkena yang namanya asam lambung meningkat lah, perih lah, Hmm. kemudian ada gangguan pencernaan lain seperti ada peradangan Hmm. di usus sehingga sensitif gitu ya ketika makan minum sesuatu yang memiliki rasa tajam, jadi ada keluhan gitu Ustaz. Insya Allah nanti saya akan bahas di materi Ustaz. Ya, baik. Ya, karena ini penting dan kami pun memberikan kesempatan kepada sahabat sehat sekalian yang ingin bertanya ya terkait dengan tema kita. Ya, silahkan, mungkin selama ini ada hal-hal yang dirasakan ya, keluhan di lambungnya. Kalau saya sih alhamdulillah ya, pagi gini masih bisa minum kopi ini, Iya, enak dokter. banget kopi. Ustadz ini Iya, sudah ini di kebetulan jalan, kok ini belum, ini masih di rumah saya. di rumah. Jadi jam 6 nanti kebetulan nanti akan ada yang jemput, makanya saya pakai handphone supaya bisa langsung mobile. Kebetulan ada yang isi acara di ibu-ibu perhimpunan ibu-ibu karyawan ya, Pelindo di Pelindo. di Jakarta Utara itu. Yang mereka Semoga ada diberikan syukuran, ya, kelancaran. pelantikan juga dari pengurus PIP Pelindonya. Nah, insya Allah nanti sambil berjalan bisa saya selalu bisa menyimak karena itulah teknologi ya kita bersyukur Iya. ya dalam keadaan apapun kita masih bisa berkomunikasi gitu. Ya ini yang memang patut kita syukuri ya dari perkembangan teknologi dan ini memang sudah disinyalir oleh Rasulullah gitu. Ketika ada orang yang bertanya waktu itu kepada Rasulullah tentang penyerbukan kan, Rasulullah bilang ya kamu lebih tahu dengan dunia daripada saya gitu. Jadi antum yaumiru dunyakum kata Rasulullah bahwa kamu tuh lebih memahami apa yang kamu lakukan terkait dengan perkembangan. Jadi Islam ini memang itulah kelebihannya ya bahwa tidak pudar di dalam perkembangan masa dan Islam ini terus ya agama yang selalu up to date dan memberikan peluang ya kepada umatnya ya untuk mampu mengembangkan diri sampai akhir zaman nanti. Dan yang luar biasa, sampai ada suatu hadis mengatakan, kalaupun kau tahu bahwa besok itu akan kiamat, maka ketika engkau punya biji, maka tanamlah itu. Coba bayangkan. Artinya, kita diberikan dorongan untuk selalu memperbaiki lingkungan kita ini. Kalaupun kita tahu besok itu kiamat, bahkan Rasulullah mengatakan, udah tanam aja tetap. Wah ini kan sebenarnya ada sesuatu yang mustahil ya, ngapain juga udah tahu kiamat terus kemudian nanam gitu. Nah, tapi inilah yang dorongan yang diberikan di dalam agama Islam, artinya ya bagaimana umat Islam itu harus menjaga lingkungan. Makanya penting sekali apa ya, forestisasi ya yang sekarang ini ada gitu untuk menghutankan kembali ya kondisi hutan yang barangkali sudah dipakai untuk pertambangan dan juga dirubah ya menjadi sawit ya yang sekarang disinyalir. Nah, memang harus ada itu mengembalikan hutan sehingga hutan sebagai jantung atau paru-paru dunia di Indonesia ini bisa semakin berfungsi. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada yang baru bergabung. Ya kalau kita memang ini mungkin tidak semua ya yang ada di grup ikut di sini karena saya yakin juga mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena total kalau di grup itu hampir 1.000 ya anggotanya. Nah mudah-mudahan ya kita yang bergabung pada saat ini sekali lagi dengan keleluasaan ya ya Allah berikan kesempatan kita bisa menjadikan forum ini menjadi forum yang baik dan menjadi sesuatu yang bersifat rutinitas yang memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Baik, saya kira kita akan memulai ini mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yanti. Silakan nanti ya kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung mengacungkan tangan atau dengan
teks juga boleh, bebas ya, karena kita ingin memanfaatkan waktu pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Silakan, Dokter Yanti. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Bapak Ibu, em, kita akan membahas satu topik yang banyak orang mengeluhkan ini. Bahkan kemarin juga masih ada yang tanya ke saya bahwa, "Dok, saya sudah minum ramuan, Dok, tapi gimana ya, kok masih ada rasa perih?" Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus paham dulu mengenai apa-apa saja yang membuat lambung kita perih. Jadi nggak hanya menggantungkan dengan ramuan saja, begitu. Oleh karenanya kita harus betul-betul paham mengenai apa sih yang bisa kita lakukan, termasuk pola makan, pola tidur, pola olahraga, ya aktivitas untuk mendukung kesehatan kita. Jadi tidak hanya menggantungkan dengan apa? Tidak hanya menggantungkan eh, ramuan atau jamu saja begitu Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus betul-betul bisa menggabungkan keseluruhan itu. Ya, nanti boleh kalau misalkan ada pertanyaan, saya akan memberikan lebih banyak waktu untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu silahkan siapkan pertanyaannya, boleh di kolom chat, boleh juga nanti raise hand setelah materi selesai. Saya juga mengucapkan selamat datang nih buat rekan-rekan sejawat, sejawat-sejawat senior yang selalu hadir setia ya menemani saya nih untuk ada di saat itu nikmat. Ada Dokter Yayu dari Semarang, terus biasanya ada Dokter Jabari dari Aceh, Masya Allah, dan saya selalu diberikan update ya terkait kondisi Aceh di sana. Dan saya juga tidak lupa untuk mengajak yuk selalu selipkan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Semoga lekas pulih, lekas bangkit ya. Karena doa dari kita semualah sebetulnya ya yang menguatkan, kemudian yang insya Allah Allah akan kabulkan ya karena doa-doa dari saudara-saudara itulah yang sebetulnya sangat memberikan kekuatan ya untuk saudara-saudara kita. Maka teman-teman jangan lupa saling mendoakan, saling support kalau misalkan dari kita ada kelebihan sedikit rezeki, silahkan boleh disalurkan. Kebetulan saya sekarang memegang program untuk penyaluran donasi ke daerah-daerah terdampak seperti Sumbar, Sumut, kemudian Aceh. Silakan bisa disalurkan. Kalau tadi ada yang bertanya, Dok masih dibuka donasi? Masih sangat. Bahkan ini kita mau merencanakan untuk mengirim dokter-dokter ke sana di sekitaran Aceh terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan donasi dari rekan-rekan semua itu betul-betul, insya Allah, bukan mudah-mudahan lagi, betul-betul dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu, siapa di sini yang mengalami gangguan lambung? Ada yang perih mungkin, ada yang merasa celekit-celekit atau nggak tahan makan pedas. Boleh ditulis di kolom chat, saya dok, gitu. Seperti apa keluhannya? Ya, ada yang mengalami, bukan ada. Iya, keluhan lambung ini memang banyak sekali yang mengalami ya karena terkait dengan pencernaan makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau makan pedas, perut panas. Iya, iya, kalau makan pedas, perut panas. Perih. Ya, itulah keluhan-keluhan seputar lambung ya. Ada perih, ada perut panas, ada apa lagi yang biasa Bapak Ibu rasakan. Jadi memang tandanya itu memang ada rasa tidak nyaman di sekitar ulu hati, yaitu bagian perut kiri atas, karena posisi lambung itu ada di perut kiri atas.
Iya betul Bu Windarti, bisa dipicu dari ketika memakan makanan yang pedas. Bisa banget karena itu akan merespon atau menstimulasi asam lambung. Tapi sebetulnya Bapak Ibu ini yang perlu saya sampaikan bahwa penyebab gangguan lambung itu banyak. Gak cuma meningkatnya asam lambung saja. Ini yang perlu diketahui sehingga Bapak Ibu mungkin kalau misalkan Bapak Ibu minum obat lambung kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bisa jadi yang diminum itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan penyebab gangguannya. Bisa dipahami sampai sekarang? Ya. Jadi misalkan nih, dok biasanya saya sembuh pakai obat ini dok, kenapa ya gitu ya? Ya, ibu harus tahu dulu penyebabnya, karena penyebabnya itu nggak semuanya karena asam lambung. Meskipun di salah satu ini gitu ya penyebabnya itu asam lambung meningkat gitu, atau orang beranggapannya tuh lambung perih. Nah, pasti karena asam lambung meningkat, nggak melulu seperti itu. Kita lihat di sini. Penyebab gangguan lambung bisa disebabkan karena bakteri dan ini yang paling sering. Infeksi Helicobacter pylori, H. pylori biar gampang diingat ya. Bakteri yang menyerang lapisan lambung, memicu luka dan peradangan kronis. Inilah yang membuat lambung Bapak Ibu, dindingnya, lapisannya itu luka. Ya, nih saya gerak-gerakin di sini, sekitar sini. Budina nih, dari Unmul. Berarti Kalimantan ya, Bu ya. Kaltim. Ilmunya dari dokter GERD, tapi em, dokter saya menyarankan tidak minum obat kimia karena bisa menipiskan lapisan lambung. Alhamdulillah sudah membaik sejak rutin minum jahe, daun pandan, madu pagi malam sebelum tidur serta akupunktur. Wah, terima kasih Bu Dinai saringnya ya. Nah, ini untuk menguatkan kita Bapak Ibu bahwa nggak melulu semua keluhan itu langsung dibum pakai obat. Kalau bisa kita atasi dengan bahan-bahan alami ya kenapa enggak gitu. Yuk. Nah, yang penting paham apa saja. Ya, ada banyak sih penyebab gangguan lambung itu. Cuman yang paling banyak yang dikeluhkan itu yang saya sebutkan tadi. Karena infeksi bakteri, karena meningkatnya asam lambung gitu. Bahkan ada yang tidak berhubungan sama makanan atau waktu makan. Jadi secara organnya bisa bermasalah, secara fungsinya juga bisa bermasalah. Bisa dua-duanya, ya. Bisa disebabkan karena di organ lambungnya, bisa disebabkan karena organ sebelum lambung atau setelah lambung. Semuanya bisa bikin masalah. Apapun itu masalahnya, kenali dulu. Beberapa hal yang bisa mencetus terjadinya gangguan lambung. Yang pertama adalah konsumsi kafein berlebihan. Masih ada di sini yang kopinya itu mungkin 5 sampai 10 cangkir sehari. Itu terlalu berlebihan karena yang normal-normal itu adalah 3 sampai 5 cangkir sehari. Dan itu nggak harus selalu kopi loh yang apa namanya yang membuat kadar kafein kita berlebih. Selain kopi ada juga teh. Ya, jadi selain kopi bisa juga teh. Itu mengandung kafein. Hati-hati. Yang segala sesuatu habis makan harus minum teh, hati-hati. Karena teh juga tinggi kafein. Dan teh juga bisa merangsang asam lambung. Tidak melulu kopi. Kemudian sebetulnya kopi yang dianjurkan adalah kopi tanpa gula. Selain itu, yang tidak dianjurkan untuk penderita gangguan lambung adalah makanan atau minuman yang pahit-pahit. Jadi
Di ramuan jamunya pun hindari yang pahit-pahit karena rasa tajam itu akan mengiritasi disebabkan karena meningkatnya asam lambung, kemudian dia mengiritasi lapisan dinding lambungnya. Jadi nanti kalau misalkan pengen tahu ramuan apa, simak sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Selain minuman kafein, alkohol, merokok, juga ada obat-obatan yang dia itu ternyata apabila kita minum, apalagi secara rutin, itu akan mengiritasi lapisan lambung, yaitu obat-obatan steroid dan obat anti non-steroid, antiinflamasi non-steroid. Itu keduanya juga berbahaya untuk lambung. Selain itu apa dok? Stres, stres juga itu berpengaruh terhadap gangguan lambung serta pola makan yang keliru. Nah, seperti ini ya kurang lebih gangguannya yang disebabkan karena penggunaan obat nyeri. Di sini siapa yang sedikit-sedikit pusing minum obat migrain? Siapa yang di sini sedikit-sedikit minum obat sakit kepala? Ketik ampun, jangan Bu ya. Memang nggak kerasa gitu ya. Minum satu-satu, tapi tiap hari ya Allah jangan. Karena nanti dampaknya bisa merusak lambung. Seperti ini, kebayang nggak? Ini dinding lambung tuh kan tipis ya. Lambung tuh cuman sebesar kepalan tangan. Lapisannya juga tipis. Ketika diiritasi oleh obat anti nyeri, anti peradangan, itu lama-kelamaan akan membentuk luka di lambungnya. Sudah terasa senap, begah, nyeri, aduh, perih, tidak nyaman, bisa menimbulkan juga kecemasan kalau sudah sampai gangguan lain lagi seperti GERD dan lain-lain ya. Nah, gara-gara luka ini. Kalau luka di lambung ya susah sembuh gitu loh. Dan sampai saat ini belum ada obat kimia yang bisa menyembuhkan luka di lambung ini kecuali tidak di apa ya, tidak di-trigger gitu ya. Misalkan dibiarkan agar asam lambungnya tidak meningkat sehingga tidak mengiritasi lagi gitu. Jadi Bapak Ibu sayangi lambung kita. Disayang-sayang, dieman-eman ya. Jangan sampai jaringan mukosa, submukosa, muscle mengalami kerusakan ya. Selain penyebabnya karena obat anti nyeri, anti radang, ternyata bakteri itu juga bisa membuat luka di lambung. Ini seperti ini kalau di mikroskop ya menimbulkan luka di lambung. Dok, itu bakteri bisa masuk tuh gimana? Lah kan kita makan. Masukin makanan ke mulut, dari mulut ke lambung. Makanan yang kita makan, kalau kita tidak pastikan kebersihannya, kesterilannya, kehigienitasannya, itu bisa jadi terkontaminasi yang namanya bakteri. Kita nggak pernah tahu yang masuk itu bakteri apa. Kita tuh alhamdulillah ya dikasih karunia sama Allah nggak bisa ngelihat bakteri gitu. Kalau kita bisa melihat bakteri atau ukuran bakteri itu bisa dikasih yang ukuran lebih besar, kayak hidup kita nggak tenang Bapak Ibu. Keluar dikit, bakteri di mana-mana, virus di mana-mana, gak akan tenang hidup kita ini. Kita ini dikasih ketenangan sama Allah dengan ditutup lah, dengan dibuat bakteri si virus itu kecil-kecil tak kasat mata. Tapi nyata, apa yang mereka bisa apa namanya menyebabkan sesuatu yang nyata. Contohnya ketika menyerang lambung, lambung tuh bakalan luka yang namanya gastric ulcer. Nah, ketika lambung luka itulah kita merasakan adanya keluhan yang tadi Bapak Ibu tulis.
Mudah-mudahan melalui Zoom ini Bapak Ibu jadi semakin paham bahwa penyebab penyakit lambung tidak hanya meningkatnya asam lambung, tidak hanya makan makanan yang pedas, tetapi juga makanan-makanan, jajanan-jajanan yang tidak bersih bisa menyebabkan Helicobacter pylori. Penting menjaga kebersihan, penting menjaga imunitas tubuh, sehingga ketika imunitas kita kuat, bakteri atau virus apapun yang berusaha menyerang kita bisa kita tangkal. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebabkan karena stres Bapak Ibu. Dan itu nyata, bukan ngadi-ngadi kalau istilah zaman sekarang. Bukan mengada-ngada, bukan mengada-ngada mengenai stres bisa mengakibatkan sakit lambung. Jadi gini, stres bisa meningkatkan sensitivitas ya. Kemudian ada gangguan pH di situ. Ada gangguan sensitivitas. Nah, dari situlah lambung mudah teriritasi. Sehingga dari sekian penyebab itu biasanya menimbulkan gejala nyeri ulu hati, rasa terbakar di dada, rasa penuh setelah makan, begah kalau misal orang Jawa sampaikan tuh begah ya. Rasa penuh, rasa kenyang, rasa kembung, mual, muntah, sendawa yang berlebihan. Itu juga salah satu ada masalah lambung. Bapak Ibu, penanganannya tidak hanya kita gantungkan hanya herbal untuk mengatasi lambung saja. Tidak. Jamu untuk mengatasi lambung, gangguan lambung saja tidak. Tetapi mulai dari pengaturan pola makan. Hindari stres, kurangi segala sesuatu yang menyebabkan gangguan lambung seperti merokok, konsumsi alkohol, minum kafein berlebihan, obat-obatan yang tadi saya sebutkan, makanan yang terlalu pedas serta asam. Itu ya. Jadi coba kendalikan dengan segala macam aspeknya. Jangan hanya menggantungkan pada obat. Jangan hanya teringat, waduh saya punya gangguan lambung, lalu kemudian baru mencegahnya dengan obat gangguan lambung gitu ya. Tidak, tidak seperti itu. Tetapi kita harus mulai merubah. Gimana caranya? Nah, ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana caranya kita biar bisa mengatur pola makan. Kita namakan smart eating ya, biar mudah diingat. Smart eating. Smart eating itu mengatur kenapa sih kita tuh makan gitu. Harus ada alasannya, Dok, makan. Oh iya, harus ada alasannya. Kenapa kita makan? Kapan kita harus makan? Apa yang kita makan? Gimana sih cara makan itu? Berapa banyak, Dok, yang harus dimakan? Oke? Terus kalau kita makan energinya itu mau disalurin kemana? Gitu ya, kurang lebih. Apa yang harus kita makan? Jadi tubuh itu kan butuh nutrisi ya, biar tetap sehat. Jadi kita harus paham kenapa sih kita harus makan? Ya, karena kita butuh untuk nutrisi. Jadi makan itu bukan karena kita hanya kepengen aja, tetapi kita memang butuh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus atur pola makan sehat yang bisa memberikan energi dan nutrisi untuk kita. Dan saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk menganut satu pola makanan hanya memakan unsur nutrisi tertentu saja. Contoh, Dok, saya hanya makan protein. Dok, saya menghindari lemak. Dok, saya pola makannya menghindari karbo. Saya tidak anjurkan karena yang saya pelajari pola makan yang berimbang, beragam itu ternyata lebih baik dibandingkan kita hanya makan satu atau dua unsur nutrisi saja.
Terus kapan sih kita makan? Ternyata Bapak Ibu ini nih yang membedakan kalau misalkan kita ya makan makanan berlebihan sama makan yang berkesadaran. Jadi kapan kita makan itu bukan karena ih bau bau soto nih, ih bau bakso nih tiba-tiba lapar, bukan seperti itu. Tapi memang kita tuh lagi lapar gitu. Jadi makanlah ketika lapar. Begitupun Rasulullah berpesan ya, makanlah ketika lapar. Jadi memang itu secara ilmiah sangat sangat berpengaruh ya. Ketika kita makan pada saat lapar, kita tuh sebetulnya menerima kode dari tubuh kita bahwa tubuh kita itu sedang membutuhkan tenaga. Dan tenaga itu bisa didapatkan ketika kita mendapatkan asupan makanan. Jadi Bapak Ibu bedakan lapar fisik sama lapar emosi. Lapar fisik itu seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ketika kita mencium aroma tertentu tiba-tiba kok jadi lapar mendadak, lapar emosi. Kalau lapar fisik itu lapar yang benar-benar disebabkan karena tubuh kita butuh energi. Biasanya laparnya itu pelan-pelan kita rasakan, terus diawali bisa dengan keroncongan, agak perih di lambung, udah kepikiran makanan, tapi masih bisa kita kendalikan. Nah, Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai panduan untuk mengetahui lapar fisik atau lapar emosi. Bu Elvira, dokter gimana kalau bagi orang vegetarian atau vegan, kenapa mereka kelihatan sehat-sehat aja dengan makanan tertentu? Kelihatannya sehat, tapi belum tentu ketika cek laboratorium. Di dalamnya seperti apa? Khawatirnya biasanya yang menganut pola makan vegan itu masalahnya adalah anemia. Dan anemia nggak bisa dianggap sepele. Ya, kalau sebetulnya bisa dipenuhi ya meskipun vegan tapi dipenuhi lemaknya kan ada dari lemak nabati ya. Kemudian protein juga ada dari protein nabati nggak ada masalah. Kan nggak melulu harus dari hewani. Kalau misalkan protein dan lemak itu ada juga dari nabati. Tetapi harus ekstra keras untuk menemukan porsi terbaik, untuk menemukan jenis-jenis makanan yang terbaiknya. Harus betul-betul orang yang mau belajar, harus betul-betul orang yang peduli gitu, peduli mau belajar tentang ilmu nutrisi, insya Allah kalau misalkan semuanya bisa diseimbangkan, nggak ada masalah sebetulnya. Ya, kemudian, jadi begini ya Bapak Ibu, makan ketika lapar itu ya ketika kita merasa seperti ini. Tapi jangan sampai kelaparan ya, beda. Antara kelaparan melapar-laparkan diri itu beda. Kelaparan melapar-laparkan diri itu beda. Jadi makan ketika lapar, berhenti ketika netral. Nah, itulah kapan berhentinya? Berhentinya sebelum kenyang, kata Rasul. Sebelum kenyang. Kalau kenyang tuh di sini, jadi jauh sebelum kenyang. Karena 15 menit kemudian kita berhenti di sini, artinya tidak lapar, tidak kenyang gitu di netral, itu nanti 15 menit kemudian akan merasa nyaman. Ya, ingat Ibu, Bapak, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi secukupnya. Boleh ketik secukupnya. Biar kita ingat secukup. Oh iya, secukupnya gitu. Karena kebiasaan pola makan juga sedikit banyak menimbulkan gangguan lambung. Iya, karena kita tidak bisa makan kekenyangan, itu nanti banyak lagi keluhan yang dirasakan terkait dengan lambung ini. Tubuh ini membutuhkan nutrisi agar tetap sehat. Ingat-ingat itu Ibu ya. Berapa banyak dok berarti ya? Ya kurang lebih kalau kita mengamalkan makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang, ya kurang lebih sebetulnya kita tuh lambung tuh sudah bisa menakar kebutuhan tubuh kita. Tapi Bapak Ibu harus juga pastikan kecukupan nutrisinya 25 kilokalori per kilogram berat badan.
Jadi komposisi yang seimbang itu gimana, Dok? 50-60% karbohidrat, protein 1-2 gram per kilogram berat badan, lemak sekitaran 20-30%, cukup serat, serat berapa banyak? 25 gram per 50 kilogram berat badan. Jadi kalau Bapak Ibu berat badannya 60, kurang lebih ya 25-30 gram sehari ya. Cairannya bisa di angka 35-40 ml per kilogram berat badan. Atau Bapak Ibu kalau misalkan mau menjadikan patokan itu adalah piringku dari Kemenkes ya. Piringku itu jadi huruf T seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya, seperti ini. Model piring T. Kalau Bapak Ibu berat badannya normal, di sini makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayuran. Sedangkan kalau obesitas, sepertengah, setengahnya. Setengahnya itu sayuran dan buah-buahan, sedangkan sepertiganya nasi, sepertiganya lauk pauk. Ya, nah kurang lebih seperti ini gambarannya nih. Ini bagus, yang ini yang kurang baik. Karena di sini ultra processed food dan banyak menggunakan minyak. Sekarang A atau B pilihannya. A atau B. Boleh ketik Ah, di kolom dokter. chat. Ah, dokter. Iya, A ya karena Oh, lebih dokter. beragam. Ada Iya, warna-warni ada juga ya, sayuran, ada ada oranye, protein, ada kuning, ada ada karbo. proteinnya, ya. Jadi kalau misalnya kita milih di warung makan gitu, wah kita harus selalu berpatokan pada kebutuhan nutrisi kita, bukan karena enak atau enggaknya, atau pengen atau enggaknya, tapi dahulukan dulu kita nih kira-kira butuh apa tubuh ini gitu. Di sini ada protein dari telur, ada karbohidratnya dari lemak, ada dari kacang, sayuran ya yang bisa mensuplai kebutuhan serat kita. Ya, mana pilihanmu? A atau B? Ayo, A atau B kira-kira? A juga Masih ya. A. Karena ya Ah, ini dokter. A ya, karena ada buah-buahan dan kayak vitamin nutrisinya ya, sedangkan di sini ya kayak dengan lemak kalau yang B ya. Nah, makanan sumber lemak itu bisa memberi rasa kenyang. Jadi jangan terlalu menghindari lemak karena takut kolesterol tinggi. Jangan menghindari lemak, tapi harus dikendalikan, baik itu jumlahnya maupun jenisnya. Karena ternyata ya lemak itu yang sering kita musuhi ya. Wah ini saya menghindari lemak gitu. Harus kita lihat sumbernya. Kalau sumber lemaknya baik ya seperti ada dari alpukat itu sumber lemak yang sehat. Kemudian dari ikan, kacang-kacangan, telur itu sumber lemak baik. Sumber lemak jahat itu dari mana? Minyak, sawit itu jahat. Sedangkan minyak zaitun justru sumber baik. Nah, kemudian dari gajihan itu sumber lemak jahat. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih-milih aja sumber lemak yang baik. Jadi dengan adanya lemak itu memberikan rasa kenyang, nambah enak juga. Ya, di sini siapa yang nggak bisa makan kalau nggak ada daging-dagingan? Aduh dok, saya nggak bisa dok. Kalau cuma sayuran doang harus ada dagingnya kalau makan. Kalau harus ada lauk pauknya dok. Siapa? Nah itu ya, karena memang bikin enak makan gitu, memberi rasa lezat. Terus juga ini bisa membantu pengeluaran sisa pencernaan dan yang paling penting adalah pelarut vitamin. Karena ada beberapa vitamin yang dia hanya bisa larut di dalam lemak. Jadi kalau kita makan vitamin yang banyak gitu, asupan vitamin dari ikan, misalkan ya, ada vitamin D dari ikan, dari susu, tapi nggak bisa diserap. Kenapa? Karena itu tadi ya, vitamin itu, vitamin D larut dalam lemak.
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengkonsumsi vitamin D kapsul, bagusnya ya setelah makan. Bagusnya setelah mengkonsumsi makanan yang berlemak seperti daging, ikan, telur. Itu bagus karena bisa langsung larut. Ada beberapa juga yang vitamin itu dia larut dalam air. Contohnya adalah vitamin C. Vitamin C nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi bayam dan air jeruk gitu ya. Nah, itu juga bagus. Air jeruk kaya dengan vitamin C ya. Apa namanya? Itu akan menguatkan juga selain dari vitamin C-nya, ternyata zat besi yang terdapat pada bayam juga akan mudah diikat oleh vitamin C. Kalau vitamin C mau diminum pas sebelum makan, setelah makan, gak ada masalah. Yang penting diminumnya ya apa jangan sampai kalau vitamin C itu rata-rata kecut ya. Hati-hati untuk yang memiliki penyakit gangguan lambung itu akan mengiritasi lambung ya. Nah, ini adalah sumber protein nabati. Protein juga sangat penting untuk kebutuhan nutrisi harian kita, Bapak Ibu. Tadi saya tuliskan 1 sampai 2 gram per hari ya. Per kilogram berat badan, bukan 1 gram doang, tapi per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil yang 1 gram per kilogram berat badan Bapak Ibu 60, berarti 60 gram per hari. Protein itu untuk makanan otot, juga makanan otak, semuanya lah. Sehingga kita harus penuhi kebutuhannya. Sumber pengatur yaitu sayur dan buah. Silakan kita bisa ambil dari berbagai macam jenis ya. Ada brokoli yang punya anti cancer, tomat juga. Sekalian jadi makanan fungsional, makanan yang berkhasiat. Nah, Bapak Ibu kalau mau perhatikan aspek keseimbangan nutrisi, kalau misalkan kita makan nih sama-sama 500 kalori dengan raw food, dengan makanan yang asli ya. Nih, semuanya 500 kalori tapi banyak banget satu piring. Ini Bapak Ibu dengan ultra processed food, makanan yang sudah banyak diolah, 500 kalori cuma segini doang, mana kenyang ya? Oleh karena itu, kita pilih makanan yang dari asalnya atau raw, nggak mengalami berbagai macam pengolahan. Dok, saya kalau makanan itu kadang-kadang suka kepengen ini, makan itu gitu. Nggak apa-apa, makanlah yang diinginkan. Karena menurut studi, makan yang diinginkan itu akan memperlama kita merasakan lapar. Jadi kenyangnya lebih lama, Bapak Ibu. Ya, kita akan laparnya tuh lama gitu. Jadi lebih kenyangnya lebih lama. Merasakan lapar lagi tuh lebih lama lagi gitu. Jadi nggak apa-apa kita ikuti kemauan kita, tapi tetap kita perhatikan kebutuhan nutrisi kita. Saya sudah membuat herbal gangguan lambung. Sebenarnya Bapak Ibu bisa akses e-booknya ya. Ada di deskripsi book mungkin ya. Pernah saya sertakan kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi. Nah, herbal-herbal untuk gangguan lambung ini diantaranya adalah jahe, sembung, kunyit, dan jinten hitam. Makanya tadi ada yang sampaikan ya Alhamdulillah sudah sembuh dengan mengkonsumsi jahe, daun pandan gitu ya. Nah ini resepnya Bapak Ibu. Rimpang jahe, kunyit, herba sembung, jinten hitam menggunakan simplicia atau herbal kering. Cara meramunya menggunakan metode infusa, Bapak Ibu bisa praktekkan dengan menggunakan infusa atau rebusan ya. Kemudian ini kunyit, kalau bisa ditambahkan dengan black pepper kalau ada kunyit. Karena ekstrak kunyit yang ditambahkan black pepper ini memiliki anti peradangan. Tadi ingat ya ada organ lambung yang terkena luka, bisa karena konsumsi obat anti nyeri, bisa karena lukanya itu disebabkan karena bakteri tadi ya masih ingat. Nah,
itu ternyata ada herbal yang bisa membuat si lukanya itu membaik ya. Karena dia itu memiliki anti peradangan, yaitu kunyit. Nah, kunyit ini bisa diserap dengan baik oleh tubuh ketika ditambahkan dengan dengan peperin atau dari ekstrak lada hitam. Piperin atau ekstrak lada hitam ini bisa menguatkan kurkuminoid untuk diserap oleh usus kita, Bapak Ibu ya. Kalau daun sembungnya belum ada, bisa diganti dengan simplicia yang lain, bisa diganti dengan pandan boleh, bisa diganti dengan temulawak juga boleh. Kunyit, jahe, serai juga boleh dijadikan wedang sederhana ya. Boleh ditambahkan asam jawa sedikit aja, tapi jangan sampai terlalu asam. Bisa ditambahkan lada hitam sedikit saja ya. Nah, ini si pepperin ini meningkatkan penyerapan nutrisi. Kemudian ini kalau dari yang sediaan yang ada, yang kalau misalkan sudah kronis, sudah sering kambuh, saya anjurkan yang sudah ekstrak ya. Karena kalau ekstrak itu dia dosisnya bisa kita takar. Jadi ikuti aja sesuai dengan petunjuk. Ini bisa didapatkan di marketplace di mana aja. Bapak Ibu juga bisa atasi dengan madu. Madu itu alami, bisa kita gunakan untuk menambah enak ramuan yang tadi ya, ramuan yang ini bisa juga diminum terpisah 1 sendok makan per hari. Madu juga menyehatkan lambung. Ya, kalau misalkan mau ramuannya yang non kalori gitu, karena sedang program diet, bisa dengan stevia. Jadi biar ramuannya itu bisa manis tapi tanpa gula gitu. Oke, Bapak Ibu, sekaligus saya juga menyampaikan ada beberapa pertanyaan kemarin, Dok. Kalau gangguan ginjal gimana, Dok? Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang gangguan ginjal ini. Em, apa namanya? Tapi secara umum ekstrak ekstrak kumis kucing, ekstrak meniran, ekstrak keji beling itu bagus untuk ginjal. Nah, di dalamnya itu ada ekstrak yang ketiga itu produk yang saya tahu adalah Renapro. Renapro ini bagus untuk gangguan ginjal, tidak hanya untuk kencing batu ya, tapi juga batu empedu atau juga keluhan-keluhan seputar saluran kemih. Karena kumis kucing, tempuyung, keji beling itu bagus di saluran kemih ya, bisa mengatasi infeksi, bisa mengatasi anyang-anyangan gitu ya. Lebih jauh lagi malah bisa menghancurkan batu ginjal. Jadi Bapak Ibu yang bertanya, nah ini di sini saya berikan rekomendasi-rekomendasi terbaiknya ya. Ya, semuanya sudah tergabung di Sehat Itu Nikmat. Nah, silakan scan di sini kalau belum, biar terupdate. Oke, mungkin itu pas nih jam 6 ya, kita bisa berikan sesi Q&A lebih lama, sekitar 45 menit, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, agar banyak yang punya kesempatan ya untuk berkonsultasi atau bertanya. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan, nanti saya akan coba baca satu-satu. Ya. Oke, sampai ketemu nanti ya untuk materi-materi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu akan ada materi-materi menarik lainnya ya. Oke, Ustadz, masih monitor Ustadz? Iya, ini saya sambil jalan dulu, Bu Oh, Dokter. Jadi nanti saya buka kamera pas di dalam apa mobil, oke, insya Allah ya. ya baik. Jadi Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat ya, saya coba bacakan satu-satu sambil jawab ya Ustadz ya. Baik, silakan dulu, Dokter, Bu Dokter. apakah daun sembung bisa digantikan dengan pegagan? Bisa. Ada ekstraknya enggak? Sebetulnya yang di apa namanya untuk keluhan sakit mah itu ada kunyit dan segala macam tuh ada dari ekstrak dari Kemenkes.
Coba saya infokan nanti ya di grup sahabat herbal. Dok, kalau untuk resep kalau bahan segar jadi berapa? Kalau bahan segar bisa dikalikan 3 ya. Ada juga sih resep yang berbahan segar itu ya. Di ebook tuh lengkap. Silakan di download. Kakak Jasmine sudah mengirimkan linknya. Sudah ada di sana ya. Kalau 3 hari berturut-turut tambah kunyit ngeliyang dok, kenapa itu? Ada yang menurunkan tekanan darah atau gula darah berarti Bu Dina pakai apa aja ramuannya ya. Ya, Izin bertanya dok, kalau gram bahan pangan itu berat mentah atau sebelum dimasak atau setelah dimasak? Sebelum dimasak Bu Ayu ya. Dokter, bagaimana penggunaan minyak zaitun dengan VCO atau minyak kelapa? Dua-duanya bisa jadi konsep salah satu saja. Iya, minyak zaitun VCO baik ya, silakan bisa bergantian digunakannya, bisa bisa apa namanya eh dua-duanya bisa tergantung karena kalorinya juga kan kalau minyak-minyakan itu kalorinya besar. Kalau nggak ada masalah sama berat badan nggak ada apa-apa, 1 sendok masing-masing 1 sendok boleh. Dok, bagaimana cara mengkonsumsi minyak zaitun yang benar? Cari yang ekstrak virgin zaitun, olive oil ya, ekstrak virgin olive oil. Lalu diminum aja gitu 1 sendok teh ya setiap hari, rutin gitu. Atau boleh juga dikonsumsi bersama, misalkan nih minum vitamin D plus minyak zaitun, jadi biar sekalian bisa larut. Dok, saya minum zaitun perih karena zaitunnya itu ini Bu, eh, apa namanya? Rasanya kan sepet ya. Nah, itu yang bikin perih bisa. Kalau saran saya minumnya setelah makan, ya. Kalau minyak kelapa gimana dokter? Iya bagus VCO tapi ya minyak kelapanya VCO, virgin coconut oil. Dok, herbal segar untuk menghancurkan batu ginjal. Tadi ya, yang pertama tempuyung, yang kedua kumis kucing, yang ketiga meniran, yang keempat keji beling. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing sih sebenarnya kalau udah sampai batu ginjal gitu ya minum aja ekstraknya. Ada dari Renapro. Kalau mau yang segar mau direbus boleh. Boleh Kak Jasmine kirimkan link untuk download batu ginjalnya ada dosisnya di sana ya. Kak Jasmine akan berbaik hati untuk mengirimkan link downloadnya, untuk mengirimkan link downloadnya. Dok, herbal untuk kelayangan apa ya? Pada saat bangun tidur kadang suka kelayangan. Ibu Linda harus ketahui dulu penyebab kelayangannya apa. Apakah karena hipotensi atau karena hipoglikemi? Beda ya. Penyebab hipertensi sama hipoglikemi itu beda. Kalau hipotensi itu karena tekanan darahnya yang turun. Kalau hipoglikemi karena gula darahnya yang turun. Dua-duanya bisa karena kelayangan. Jadi, coba cek dulu tensinya, coba cek dulu gula darahnya. Kalau hipoglikemi bisa diatasi dengan apa? Minum teh manis. Biasanya kali ya, atau makan nasi. Atau makan kurma. Wah, itu langsung cespleng. Kalau hipotensi harus istirahat, olahraga teratur agar tensinya membaik. Boleh makan jahe, minum jahe, rebusan jahe atau seduhan jahe. Ya, dan juga kurma. Ya, rupanya Ustadz Agus sudah di mobil ini. Iya, baik. Terima kasih Dokter Yanti dan sahabat sekalian. Ya, sudah mendapatkan ilmu ya pagi-pagi bagaimana mengatasi gangguan lambung yang ya, apa yang bisa membuat
aktivitas kita itu menjadi terganggu, apalagi kalau seandainya sudah rutin gitu ya kena gangguan lambungnya. Dan tadi seperti yang Ibu Dokter Yanti sampaikan juga ya sahabat sehat sekalian bahwa ternyata gangguan lambung itu bukan hanya karena bakteri ya atau itu sebagai penyakit fisik, tapi gangguan lambung ini juga itu disebabkan oleh penyakit psikologis ya, stres. Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan lambung. Atau kalau saya gitu misalkan nih ketika akan tampil di suatu momen gitu ya. Nah, itu suka mengalami yang namanya psikosomatis gitu, sakit dan biasanya kalau saya itu larinya ke perut ya psikosomatis itu. Jadi muncul itu tiba-tiba aja, misalkan lagi mau ada acara apa gitu. Nah, barangkali juga teman-teman sahabat sehat nih pernah mengalami kayak begitu ya. Artinya gangguan psikis itu mempengaruhi terhadap gangguan fisik kita. Nah, ini juga saya nggak tahu nih dokter, kayaknya mungkin tergantung kebiasaan ya. Jadi ada orang tuh misalkan psikosomatisnya karena misalkan yang terkena pengen pengen pipis melulu ya, terus ada yang sakit perut gitu, ada yang berkeringat. Nah, sepertinya tergantung dari kebiasaan mungkin ya. Kalau memang kayak saya misalkan lebih ke memang suka sakit perut gitu ya, larinya ke sana. Apakah begitu ya dokter ya? Iya, kebiasaan itu kan karena pola hidup. Nah, Iya, masalahnya kayak misalkan makan sembarangan gitu ya. Suka ya. jajan sembarangan berkaitan dengan tadi kan salah satu pencetusnya adalah infeksi bakteri di lambung. Atau suka nahan pipis sembarangan. Suka nahan pipis sembarangan, suka nahan pipis. Bukan pipis sembarangan, bukan. Suka nahan pipis, hati-hati. Nanti infeksi saluran kencing atau Itu ISA atau anyang-anyangan. Itu ngaruh, Ustaz. Apalagi kalau pipis sembarangan jangan ya. jadi kalau saya jadi tercetus pipis sembarangan ya karena nggak mampu nahan pipis saya gitu, Bu Dokter. Dan memang yang luar biasa itu kalau saya lihat ya, seperti kalau perempuan itu lebih bisa nahan pipis ketimbang laki-laki ya. Karena laki-laki itu paling gampang bener. Kalau mungkin ya teman-teman sahabat sehat suka melihat atau pernah melihat kan kalau driver bus gitu. Kalau dia memang kebelet pipis dia turun aja itu. Pintu depannya dibuka sedikit ya dia pipis di situ Iya. atau di pinggir jalan gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang apa ya menurut saya itu eh, kalau kita melihat dari sisi gender laki dan perempuan termasuk juga hewan. Coba kita lihat deh. Ya, kucing perempuan nggak pernah pipis sembarangan. Tapi kalau kucing laki, di mana dia ada pipis Oh sembarangan. gitu ya, Jadi Ustaz. karakter apa laki-laki gitu ya, jantan antara manusia sama kucing hampir sama itu. Masya Allah. Ya benar demam panggung gitu. Demam panggung itu memang biasa terjadi ya. Demam panggung ini siapapun pernah mengalami. Ya, kayak saya pun yang sering tampil terkadang juga mengalami yang namanya demam panggung. Nah, mungkin teman-teman sahabat sehat, kebetulan saya kan mengajar public speaking juga ya. Kenapa orang misalkan nervous, demam panggung, nama juga demam. Demam itu pasti menggigil kan gitu, demam panggung. Cuman ini adalah penyebabnya karena pengen tampil Pak di panggung. Nah, memang ini hal yang biasa. Apalagi misalkan kita belum pernah hadir di suatu tempat, ya diundang pada suatu forum yang berbeda. Itu pasti setidak-tidaknya ada perasaan gitu ya. Saya bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Nah, perasaan seperti itu memang ada. Nah, persoalannya kalau misalkan perasaan itu kemudian sangat dominan, ini yang bahaya gitu. Akibatnya apa? Ya kita bisa buyar yang namanya konsentrasi dan fokus kita. Nah, tadi itu ketika buyar konsentrasinya, kemudian berkeringat, yang biasa kemudian nggak sakit jadi sakit, kemudian sakit lambung juga, terasa perih. Nah, ini adalah gejala dari demam panggung gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya sama ya. Apakah itu terkait dengan demam panggung atau misalkan tadi di sini ibu-ibu ada yang mungkin tersengal-sengal
Nah, kita pakai aja formula yang Allah sampaikan di dalam ajaran Islam, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi eh, kita coba tarik nafas, ya setelah tarik nafas, kemudian kita hembuskan sambil kita mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Ya, bisa dengan ya bahasa yang biasa zikir ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau dengan apa afdhaluz zikri fa'lam la ilaha illallah gitu ya. Nah, itu yang bisa juga kita sampaikan. Jadi eh, banyak sekali model yang bisa kita gunakan. Nah, dengan sholawat pun begitu. Karena dengan berzikir ini jaminan Allah tuh hati kita menjadi tenang. Dengan hati menjadi tenang, otomatis juga berarti kan eh, kita bisa mengatasi itu gejala-gejala yang muncul. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, Iya, mungkin ada lagi nih dokter dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. iya ada yang raise hand Ustadz. Mari Ya, kita silakan, simak silakan. Yang dulu. raise Ya, hand bisa langsung. silakan Pak Azra, Azra dulu ya. Ya, Azra, kemudian dari Pak Husno setelah itu. Silakan. Silakan Mbak Azra. Assalamualaikum dok. Saya kan punya udah sering keluar masuk rumah sakit ya, gejala lambung. Nah, saya tuh tidak bisa menghindari kayak pedas, terus kayak kopi-kopian, terus kayak mie. Itu bagaimana cara untuk menghindari agar tidak kambuh lagi lambung? Ya, jadi Mbak Azra saya jawab ya. Jadi untuk menghindari itu ya harus perbaiki. Harus perbaiki organ lambungnya. Kita sehatkan kembali agar dia itu enggak terlalu sensitif sama rasa pedas. Nah, caranya gimana? Ya obati lukanya, peradangannya gitu. Sehingga ketika kita makan pedas atau makan yang memiliki rasa tajam itu tidak terlalu berpengaruh. Kuatkan lambungnya, sehatkan lambungnya dengan apa? Dengan ramuan yang tadi. Kunyit itu bisa banget memperbaiki lapisan lambung. Dia tidak hanya menyehatkan untuk mengurangi lukanya atau mengobati luka, tapi dia menguatkan lapisan lambungnya agar dia bisa tahan dengan asam lambung yang dia mengiritasi atau kan asam lambung sifatnya korosif ya. Kalau asam itu besi aja nggak kuat bisa berkarat. Lah ini lapisan sel-sel kita gitu ya. Oleh karena itu perlu dikuatkan lapisan lambungnya. Nah, kunyit itu ternyata bisa membantu untuk menguatkan lapisan lambung, menyehatkan lambung kembali. Begitu Mbak Ajra, boleh tetap dikonsumsi ramuannya, mudah-mudahan nanti membaik ya. Makasih Ya, dok. mungkin Ya, ya silakan Bu Azra. ya, sudah. Makasih Tadi katanya. ada satu lagi sebenarnya Dokter Yanti, ini Ya. kebiasaan. Tadi kan Teh Azra ini kayaknya tidak bisa melepaskan dari makan makanan pedas dan mie gitu. Nah, pertama adalah pilihannya belajar untuk eh, melepaskan, ya, melepaskan ketergantungan. Ini sebenarnya adiksi juga nih. Jadi adiksi itu bukan cuma kepada yang disebut apa ya, barang-barang ataupun benda-benda zat-zat aditif seperti narkoba, tapi yang namanya adiksi terhadap makanan seperti ini juga termasuk ya. Makanya yang paling penting itu adalah merubah mindset dulu. Kayak tadi kan Ibu Azra, Teh Azra mengatakan bahwa saya ini nggak bisa loh kalau nggak pedas gitu ya. Jadi harus pedas. Nah, yang pertama mungkin dikurangin gitu ya, pedasnya agak dikurangin sedikit levelnya gitu, jangan terlalu pedas. Yang kedua, memang mindsetnya gitu, yang memang harus diperkuat ya, bahwa sebenarnya Teh Azra bisa melepaskan misalkan dari mie gitu ya. Nah, di dalam mindset kita itu harus dibangun juga gitu, bahwa kita nggak boleh tergantung sama sama barang tersebut. Dan bahkan yang lebih ekstrim, waktu saya bersama dengan almarhum Uje ya, beliau itu sempat bilang ketika dia lepas dari pengaruh aditifnya narkoba, ya maka dia membuat mindset di dalam diri dia itu bahwa narkoba ini adalah musuhnya. Jadi kalau dulu itu yang dia cintai, yang dia sukai, maka dibangun
ya, law of attraction-nya dia itu mindsetnya dibangun bagaimana bahwa ini nih yang harus saya benci gitu. Yang dulu saya suka, yang saya cintai, nah sekarang dirubah jadi yang saya benci. Nah memang tidak gampang ya, apalagi ini terkait dengan lidah gitu kan, pengen rasa gitu. Atau ada lagi cara yang lain adalah mengubah mungkin. Ada mie yang sekarang dibuat itu mie sehat ya. Ya mie sehat kebetulan ini bukan saya sih, teman saya ada tuh bikin produk dari mie sehat. Nah, saya juga mencoba untuk merubah pola terutama buat anak ya. Tapi memang nggak gampang sih kalau udah terbiasa dengan mie yang kita makan gitu ya, seperti Indomie, ya emang berat gitu karena itu dia tuh ya sudah sangat memasyarakat gitu ya dan sudah menjadi kebutuhan bahkan untuk anak-anak itu kelihatannya kalau seandainya belum makan mie itu belum terasa, apalagi kalau keluar ya, keluar kita lagi jalan keluar kota, bahkan keluar negeri, ya tarikan untuk memakan itu tuh sangat tinggi banget gitu. Nah, itulah hebatnya tuh mie instan ya, dibuat sehingga membuat orang itu ketagihan. Nah, tapi biar gimana pun, Mbak Asra, Teh Asra harus mencoba untuk mengubah karena ini kan akibatnya kepada Teh Asra sendiri. Kalau seandainya masih tetap seperti itu, khawatirnya adalah kebiasaan keluar masuk rumah sakit itu ya akan terus berlanjut. Nah, kita kan tidak ingin yang kayak begitu. Nah, jadi yuk kita bangun deh di dalam diri kita. Ketika kita sudah mengalami peristiwa seperti Teh Azra ini, ya udah mau nggak mau sedikit demi sedikit atau frontal revolusi kita merubah itu. Oke, begitu ya Teh Azra ya. Yang lain silakan tadi yang sudah raise hand. Ada, Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Salam, saya prihatin dari Bantul, Jogja. Oh, Oh, dari Jogja, monggo. Ya, anak saya itu gangguan lambung dari kecil, terus sampai apa keluar ludah. Jadi produksi air ludahnya itu berlebih, jadi sering meludah gitu. Sempat nggak bisa nelen juga. Itu kenapa ya dok? Kok air ludahnya itu sering meludah gitu? Ibu Kalau itu pas kebiasaan lambung. itu sejak usia berapa? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Usianya berapa tahun sekarang? Sekarang 13 tahun. Oh, itu sudah dikonsultasikan sama dokter, sudah diperiksakan belum, gitu? Belum dok, waktu sampai nggak bisa makan itu dokternya malah sampai nggak tahu itu sakit apa. Sampai pas Oh, corona itu loh, sampai berhenti ke rumah sakit itu Hmm, belum tahu. Akhirnya saya kasih sari kurma. Alhamdulillah bisa makan akhirnya. Tapi iya. sebelum 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 nggak bisa nelen itu dimulai dulu dengan sering meludah. Jadi produksi air liurnya tuh banyak. Hmm. Bisa Nggih, jadi rangsangan asam lambungnya, ketidakseimbangan pH di lambung juga bisa, Bu. Ya, intinya nggih. ya kurangi dulu makan makanan yang pedas, kemudian makan makanan penyedap, ya, Hmm, penyedap, ya, kemudian makanan yang diproses dengan pengawet. Nah, itu kurangin dulu, bahkan hentikan gitu ya. Ganti dengan makanan yang lebih iya. alami, yang tadi sampai Ustadz sampaikan juga, perbaiki pola hidupnya, aktivitasnya, lalu perbaiki lambungnya. Ibu bisa gunakan ramuan itu tadi buat anak ibu ya, Bu ya. Ditambahkan sari kurma boleh, ditambahkan madu boleh. Mudah-mudahan nanti organ Ah, lambungnya kuat. Kalau misalkan gangguannya itu berasal dari lambung itu bisa teratasi. Tapi khawatirnya misalkan ada gangguan lain di anatomi, di bagian kerongkongan gitu ya. Nah, itu nggih. lain lagi nanti ceritanya. Sebaiknya nanti segera konsultasikan, segera periksakan, bisa ke dokter hidung tenggorokan ya, THT, bisa ke Hmm. dokter penyakit dalam. Jadi ibu nanti bisa tahu penyebabnya. Tapi sementara ini mudah-mudahan ramuan yang saya sampaikan bisa memperbaiki keluhan ya Bu ya. Maaf dok, ramuannya tadi saya tertinggal.
Soalnya Oh iya, saya pergi. Ibu bisa download ramuan lengkapnya bersama bersama takarannya ya. Silakan ya Kak Hmm, Jasmine untuk kirim lagi linknya di kolom chat, Bu. di kolom chat. Iya, di Oh, kolom chat kolom nanti. saya dikirim di grup gitu bisa nggak ya? Iya, Grup nanti WA. dikirim di grup. Ibu masuk ke grup kajian sehat-sehat itu nikmat ya? Komunitas komunitas sehat itu. Iya, iya. Nanti saya kirim Iya. ya. Atau Kakak Iya. Jasmine boleh kirim di sana ya. Ya, ya, Oke, makasih dok. sama-sama. Kemudian, Assalamualaikum. iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Kak Ibu, Husnul, boleh? Kak Ya, ya Husnul? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Dokter Yanti dan Iya. juga Ustadz Agus. Saya mau tanya ini saya pribadi. Tadi sempat disebutkan bahwa kalau misalnya sering anyang-anyangan, itu penyebabnya karena sering menahan pipis ya. Tapi saya merasakan sendiri karena selama ini saya kalau misalnya sudah pipis ini ya dokter ya, ini tidak bisa apa ya. Jadi kayak ada yang selalu mengikuti, misalnya mau berwudu ya sudah gini. Itu nanti terasa lagi, terasa lagi, terasa lagi. Apakah ini gangguan apa tadi psikosomatis atau saraf yang pada daerah ini mungkin di Ibu, boleh daerah tanya dulu vesika Bu Husnul, urinaria. itu Nggih, ketika hanya pada saat berwudu saja atau di saat yang lain juga? iya, yang saya rasakan itu pada saat saya pipis, itu kemudian sepertinya itu kok terus ada gitu. Jadi kalau misalnya sudah Oh, selesai, berarti kurang tuntas gitu ya rasanya iya ketika rasanya pipis. kurang tuntas Nah, terus sehingga mau itu berwudu itu kok betul. terasa lagi, mau berwudu Iya. terasa lagi, itu gimana nggih Itu dokter? tanda-tanda dari infeksi saluran kencing yang bisa disebabkan karena bisa, ini bukan aku takutin ya Bu, semua itu harus Iya, dikonfirmasi, dicek, diperiksa. Jadi itu bisa ke arah batu ginjal, bisa ke arah batu saluran kencing yang entah di mana lokasinya, heeh, mungkin di ginjalnya, mungkin di salurannya, mungkin di bagian-bagian yang di antara itu gitu. Intinya batu saluran kencing. Jadi, heeh. Ibu, kalau saran saya, cek ke laboratorium, cek urin lengkap ya. Bisa dapat pengantarnya dari dokter dulu, periksa apakah ada kemungkinan infeksi saluran kencing atau ke arah batu ginjal dengan kondisi, dok saya pipisnya itu kurang tuntas, rasanya masih ada. Cuman begini Oh ya Ustadz, gitu. kadang-kadang kalau kondisi seperti itu, makanya saya tanya tadi apakah rasanya ketika wudhu saja. Karena ternyata ini saya pernah itulah ya dapat ketika kajian ya Ustadz, hal-hal seperti itu bisa dipengaruhi oleh gangguan setan juga ya. Ini dalam Iya, kondisi yang ya Iya, seringnya hanya benar. pada begitu, wudhu saja seringnya Ya, betul. begitu dokter. Jadi kalau misalnya tidak akan berwudu itu tidak. Nah, iya, itu maksud betul saya. betul. Bagaimana tuh Ustadz? Jadi Ibu, Ibu Husnul, Ibu dari daerah dari mana Ibu? Dari Jawa Timur, Oh, Jawa Probolinggo. Timur ya. Masya Iya, Allah. Insya Allah nanti saya tanggal 14 ini safari dakwah tuh bersama Ustaz Solmed di Jawa Timur sampai daerah tanggal mana 3. Ustadz? Kita baru berangkat nanti di Kendari lagi, Kediri dan Malang baru di situ. Mungkin nanti akan Oh, ke tempat-tempat yang lain, Insya Allah. enggak, enggak, Nah, enggak. kalau dekat tadi bisa ketemu itu Bu ya. Oh iya, Baik. terima kasih Ustadz. Mohon Jadi sarannya Ustadz. Sampai Bu, jalan. betul. Jadi memang syaitan itu selalu membuat keraguan, ya kan? Iya, Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan iya. nas. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apalagi terkait dengan sholat ya, kita selalu dibuat ragu nih. Misalkan nih, kayak pipis, ini udah selesai atau belum ya? Atau lagi misalkan, ini tadi ini kelihatannya ada pas saat kita pakaiin celana, kok kayaknya ada yang keluar ya, merasa bahwa, wah ini batal nggak gitu. Nah, eh, ini memang bisa terjadi di siapapun yang namanya setan ya. Makanya kita bisa kuatkan diri kita, yakinkan kalau memang sudah tidak terjadi apa-apa ya sudah gitu loh.
Ya, Mbak, Ibu Iya. juga bisa berdoa dengan ta'awudz minasyaitonirrajim atau baca doa untuk pengusir setan ya. Robbi a'udzubika min hamazati syaiton gitu kan. Nah, ini Ibu bacakan gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah keyakinan kita berlindung dari godaan-godaan setan yang seperti itu. Dan ini memang selalu akan ada gitu. Jadi sekarang ketika memang sudah pipis, Ibu yakinkan saja di dalam diri ini, ya sudah, pokoknya mantap gitu. Ya mantap, Bismillah. Ya, tapi betul-betul artinya kita memang sudah yakin. Kalau cowok kan, kenapa nih? Kalau boleh saya sampaikan satu ya. Kenapa kalau laki-laki itu kalau ketika selesai buang air kecil, dia tuh harus berdehem, gitu loh. Nah, itu untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa terakhir. Nah, kalau kita sudah melakukan hal yang seperti itu, maka kita harus yakin bahwa ini sudah beres. Ketika misalkan nanti kita berasa, aduh kok ini ada yang keluar lagi ya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita yakinkan. Kenapa orang saya sudah beres kok? Sudah bersih, sudah berdehem, bahkan sudah kita bersihkan ya dengan Iya. air. Nah, jadi perasaan-perasaan kayak gini harus kita buang ini. Dan memang itu mengganggu sih. Artinya ketika kita ragu di awal, apalagi setelah wudhu, ya maka kesana aja akan ragu gitu. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya sama Ibu Husnul, ya, eh, kentut itu membatalkan sholat nggak, Bu? Kentut, iya Ustadz. Ya. Enggak, kentut itu nggak membatalkan sholat. Betul. Kentut itu membatalkan wudhu. Oh iya, kalau wudhunya batal kan sudah jadi sholat Ustadz. Dan karena wudhunya batal, maka Iya, sholatnya iya, batal. harus Gitu harus loh. sah dulu wudhunya. Iya betul betul, tidak membatalkan sholat tapi membatalkan wudhu betul. Karena kan kita wudhu tidak hanya pada saat sholat. Kalau kita Iya sudah betul. terbiasa menjaga wudhu, kapanpun kita wudhu. Nah, ketika kita tidak sholat, kita wudhu, terus kita kentut, ya tetap batal kan? Kita kan tidak Iya sholat, betul. wudhunya batal. Jadi kentut itu tidak membatalkan sholat, tapi kentut itu membatalkan Wudhunya. wudhu. Iya Karena sah-sahnya sholat adalah wudhu, otomatis maka sholatnya jadi batal. betul. Iya, Gitu ya, Ustadz, Bu ya? ini misalnya yang seperti itu ya, untuk apakah mungkin, saya kok merasa begini, apa mungkin otot di vesika urinaria saya yang sudah agak ini, karena sekarang usia saya sudah 53 Nah, Ustadz, kalau apakah itu Bu itu dan Dokter yang tahu itu. bagaimana misalnya untuk melatih supaya kuat lagi begitu Ustadz? Nah, mungkin ada olahraga atau apa Bu Dokter Itu Yanti untuk mungkin ya paham kan? menguatkan Nah itu otot-otot saya ya, minta Silakan. tipsnya Bu menguatkan Dokter itu otot-otot vesika bagaimana? urinaria itu juga sangat berpengaruh. Ada namanya senam Kegel, Ibu. Senam Kegel Ini itu bisa. memaksa sama Ustadz sama Bu Dokter karena saya sudah sering kali seperti kok kayak gini ya gitu. Apalagi kalau saya lari ya, misalnya lari olahraga lari itu kayaknya kok pipis saya itu keluar dengan sendirinya gitu loh Bu Dokter. Iya, seperti itu ya Bu. Kalau saran saya tidak ada salahnya untuk memeriksa. Khawatir ada batu sedikit ya, itu yang mengakibatkan anyang-anyangan juga bisa. Ya, atau infeksi. Infeksi juga. Infeksi itu kan akan bikin luka di saluran kemihnya. Nah, kalau misalkan ternyata nanti nggak ada batu, kemungkinan infeksi. Nah, Ibu bisa gunakan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa tempuyung, kumis kucing, meniran, atau menggunakan ekstrak dari tadi yang bahan-bahan tersebut. Ada dari Renapro yang sudah tersedia. Gitu ya, Bapak Ibu. Oh iya. Iya, Terima silah. kasih Bu Dokter. Sama-sama Ibu. Akan WA pribadi nggih dengan jenengan ada di grup itu nggih jenengan nggih. Bagaimana? Mau konsultasi pribadi misalnya nggih. Oh, itu sebenarnya ada di grup sahabat juga. Nanti Ya Bapak Ibu ada, yang mau saya ada. konsultasi Tapi ada. nomornya Dokter Yanti belum saya save. Oh iya boleh, nanti boleh japri saya. Ya, Ada nomornya iya. di grup, nggih? Oke. Iya. Mohon maaf ya Dokter, mungkin Nggih, nanti merepotkan. nggih Bu, aman.
Ya Oke, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi Insya nih Allah. yang mau bertanya, Bu Tini Hanafi. Bu Tini, Oke, Bu Tini silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Tini Kita dari kayak mana Bu Tini? kita kayak siaran Daerahnya? radio pagi ya, Ustadz ya. Benar ini. Saya dari Bekasi, Ustadz. Oh, Bekasi. Silakan Bu Iya, Tini. ya, terima kasih. Nah, ini gini dokter, saya ini sudah 63 tahun ya. Ya. Nah, saya itu mengalami asam lambung tuh dari remaja lah ya, dari belasan tahun gitu ya, umur belasan tahun. Nah, itu selalu timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kalau periksa ke dokter ya paling dikasih obat lambung biasa gitu, nggak pernah sampai yang harus gimana lah gitu berobat apa lebih jauh gitu. Tapi sangat mengganggu gitu loh. Jadi saya sering pingsan karena itu. Kemudian makan juga nggak enak. Padahal saya makan ya pedas sangat saya jaga. Kalau saya makan pedas juga saya cabai yang cabai besar, buang biji gitu ya, ditambah tomat atau apa supaya nggak terasa pedas. Kopi saya enggak, teh juga saya jarang, susu juga enggak, karena ke lambung pasti enggak nyaman semua itu. Bahkan madu juga saya suka perih, padahal sudah campur campur air. Kecuali sari kurma ya yang agak enak. Habas sauda saya enggak bisa. Kemudian apalagi ya, propolis juga sama. Zaitun kadang-kadang juga perih, tapi kalau saya ini sedikit-sedikit lama-lama bisa ya, tapi tetap nggak nyaman di perut, mulut sering pahit, terus itu nyerinya tuh kan sampai ke punggung, sampai ke pinggang gitu ya, kadang ke dada, kemana aja lah gitu, terus panas gitu. Nah itu saya kan kalau minum sering minum air hangat, selalu minum air hangat karena kalau minum air dingin pasti mual. Terus juga apa namanya, saya ada kolesterol juga tinggi. Di 200 lebih lah ya, di atas 200. Kalau asam urat kadang sampai 7 atau 8, tapi kadang turun gitu ya. Badan saya kurus, dokter. Hmm. Kurus, saya tinggi 148, berat cuma 39. Oh, ya Allah. Nah, ininya apa namanya, penetensi kadang waktu itu sempat kan rendah ya karena kaki sering dingin, sering kedinginan. Nah, itu 90 per 60, kadang 80 per 60, sempat sampai 55 gitu ya pernya itu di bawahnya. Tapi sempat naik juga sampai 120 per 80. Jadi nggak ini ya, tapi belakangan ini aja ya yang sampai 100, di atas 100, sebelumnya selalu rendah. Nah, itu sering kedinginan, kaki juga dingin. Jadi kalau Ya. mau tidur tuh selalu baluran perut, baluran kaki, pakai kaos kaki gitu ya, pakai selimut tebal. Jadi orang lain kepanasan, saya kedinginan. Hmm. Padahal saya olahraga juga, saya sering senam-senam gitu ya. Kalau pagi itu saya berjemur, kadang saya jalan sambil sambil healing lah, sambil grounding gitu ya. Mm-mm. Tapi itu masih begitu dok. Padahal makan juga saya yang lemak-lemak enggak. Saya enggak makan gaji-gaji gitu enggak. Saya kalau masak ayam juga selalu saya cuci dulu, ya bersih, kasih jeruk nipis, kasih garam saya bilas, kemudian saya rebus sebentar buang air. Kalau daging juga begitu. Nah, kalau gorengan memang sesekali saya digoreng, tapi kadang saya cuma diungkep-ungkep aja. Nanti saya makannya ungkepannya aja. Kadang dipanggang sedikit gitu. Sesekali paling gorengan gitu ya, tepung juga jarang sekali saya makan kalau lagi mau aja, tapi itu masih mengganggu. Terus ini belakangan ini panas aja perut ya. Saya udah minum ramuan yang dari dokter itu yang ada daun sembung tuh tempo hari ya Mm-mm. dok ya. Mm-mm. Nah tapi itu kok perutnya kok sakit gitu. Terus saya tanya dokter kan, diganti aja daun sembungnya, nggak usah dipakai gitu ya. Karena itu ini ke lambung, saya udah ganti, saya kasih daun pandan. Nah Mm-mm. belakangan ini saya dikasih resep juga yang ada pegagan. Cuma saya belum dapat pegagannya itu, saya bilang dok tadi, Susah makanya kali saya ya pegagannya. susah, saya cari di pasar nggak ada gitu. Terus kalau saya mau beli online kan, kalau dari sana segar sampai sini kan takutnya layu ya, berlama-lama Gak takut apa-apa beli rusak. yang simplisianya aja, Ibu. Simplisianya aja ya. Mm-mm. Tapi yang lainnya kan itu ramuannya tuh segar ya dok, namanya berapa gram tuh, jahenya berapa, ininya berapa, ini berapa gitu. Itu kan Mm-mm. bukan ekstrak atau bukan simplisia. Berarti nanti ada resep yang simplisia utuh ya. Jadi semuanya juga simplisia Iya. ya, bukan pegagannya aja. Mm-mm. Sama Heeh. Bu Tini saya anjurkan ya, temulawak sama madu. Temulawak sama Temulawak madu. saya juga tambahkan dok, yang resep dari dokter itu saya tambahkan temulawak juga. Saya tambahin sendiri Jadi gitu. sebetulnya kompleks ya yang perlu diberikan setiap harinya nutrisi ya. Ya itu vitamin, mineral,
terus bagaimana cara agar penyerapannya baik ya, probiotik, prebiotik, jadi dari buah-buahan, dari sayuran, kemudian tempe Bu untuk probiotiknya. Nah, tempenya itu kalau misalkan Ibu bikin masak jangan dioseng, jangan digoreng, tapi direbus. Jadi kalau saya biasanya saya satukan dengan sop. Jadi sopnya itu ada sop ayam sama tambahan tempe. Jadi itu untuk tambahan proteinnya dan juga probiotiknya. Karena penting kita tidak hanya mempertimbangkan jenis-jenisnya aja yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi bagaimana semua yang masuk ke dalam mulut, kemudian dicerna di lambung, bisa diserap oleh usus. Itu yang paling penting. Ya. Nah, ketika tubuh kita siap diserap, itu ternyata banyak hal yang mendukung. Komponen-komponen diantaranya adalah ada probiotik, prebiotik, dan juga ada hal-hal yang bisa menguatkan usus kita untuk menyerap makanan. Ada bahan-bahan yang sebaiknya dihindari ketika ada proses penyerapan. Contohnya adalah eh, teh ya. Ibu kalau bisa jangan jangan dulu minum teh atau kopi karena itu akan mengakibatkan mengganggunya penyerapan nutrisi-nutrisi tubuh. Ya. Sehingga Kemudian juga kalorinya juga harus cukup. Jangan sampai kalori hariannya kurang sehingga tenaga ini terus menggerogoti sisa-sisa apa tabungan-tabungan eh, tabungan-tabungan lemak di tubuh. Jadi nanti nggak akan naik-naik berat badannya. Gitu. Jadi fungsinya mengobati dengan herbal itu adalah menyeimbangkan keseluruhan metabolisme tubuh. Tidak hanya mengobati lambungnya saja, tidak mengobati pencernaannya saja, tetapi bagaimana keseluruhannya. Sehingga yang misalkan kurang bisa dicukupi, yang misalkan ada gangguan bisa diperbaiki. Seperti itu. Ya, Bu Tini. baik dokter, terima kasih. Nanti mungkin saya bertanya lagi agak Boleh. panjang Bu di grup Tini ya dok ya. tergabung dalam grup apa saja di edukasi? Saya mau pasti. Semuanya saya Oke. masuk dok. Jadi nanti juga bisa menyimak di grup sahabat Iya, Dok Rianti ya. iya. Ya. Baik dok, terima kasih Mungkin dok. Assalamualaikum. sedikit ini sekedar saran saja Bu Tini ya. Ya dok. Saya luar biasa loh melihat apa yang dilakukan oleh ibu ini, Bu Tini ya, itu sudah banyak ya. Mulai dari menjaga makanan yang dimakan, kemudian juga memilah-milih makanannya, kemudian juga memprosesnya dengan sangat higienis, kemudian juga olahraga yang saya lihat tadi saya dengar cukup rutin dilakukan gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian ya apa yang dirasakan ini belum kunjung selesai? Ini juga mungkin menjawab pertanyaan, ada satu pertanyaan tadi ini ya dari siapa ini yang ada di Anda juga mempertanyakan seperti itu ya, dia sudah olahraga, kemudian menjaga makanan, tapi kok akhirnya kena juga kena penyakit jantung. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah Ibu mohon izin ya bahwa kita pasrah gitu. Melepaskan, memasrahkan diri kita kepada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya selain Allah. Jadi kita ajak berbicara ini anggota tubuh kita ya untuk pertama adalah memasrahkan semua yang terjadi di dalam diri kita itu ya kepada Allah. Nah, jadi kita bersahabat ya dengan apa yang kita rasakan. Yang kedua, kita harus membangun sugesti positif. Ya, sugesti positif ini sangat penting untuk kita itu bisa membangun mindset kita itu agar kita terlepas dari apa yang kita rasakan. Nah, memang ini harus dilatih gitu ya. Artinya bahkan kalau dulu ada sahabat saya itu Opik ya, dia kocak banget. Dia pengen kurus, dia marah-marahin badannya itu. Kurus loh, kurus loh, kurus loh. Bisa kurus, kurus begitu. Jadi dia membangun sugestinya itu yang seperti itu. Nah, sugesti inilah yang akan membangun semangat kita. Nih kalau Ibu barangkali satu saat kan kita punya teman juga nih, ya Mas Agus Kuncir. Beliau ini juga luar biasa saya pikir.
Ya mungkin bisa juga satu saat beliau tidak hanya di belakang layar nih. Ya beliau juga tampil di depan layar ya untuk juga menjelaskan bagaimana sugesti dirinya ya terhadap dia pernah beliau itu pernah sakit ya selama 1 tahun. Juga ada teman saya nih Erwin Yahya ya dari Senada juga sakit bahkan tidur di tempat tidur tidak bangun selama 1 tahun ya bahkan apa saya sempat cerita ya pahanya itu bolong gitu ya sampai tulangnya kelihatan. Nah tapi sugestinya ini yang kuat gitu. Bagaimana eh, beliau ya kayak Mas Agus Kuncir gitu, Erwin mensuges dirinya bahwa ya kamu bisa sembuh nih, ya bahwa saya bisa bangkit lagi nih, saya bisa aktif lagi nih. Nah, sugesti itulah kemudian yang akan membangun semangat kita, ya. Nah, ketika kita tidak memiliki sugesti ini, maka kepeluang kita akan semakin merosot dan merosot. Sama seperti almarhum ayah saya juga begitu. Saya melihat bahwa ketika beliau sudah pensiun, ya beliau merasa hidupnya seperti tidak berarti lagi. Dulu menghasilkan sesuatu, sekarang tidak menghasilkan sesuatu lagi. Ya, sampai akhirnya beliau kena stroke pada waktu itu, pembuluh darahnya pecah ya di otak, dan saya melihat di wajahnya eh, beliau tidak punya keinginan ya untuk sembuh, dan bahkan mungkin saya melihat kayaknya beliau pengen cepat-cepat untuk kembali kepada Allah karena apa? Takut ya kehadiran beliau ini memberatkan anak-anaknya dengan penyakit yang ada menempel di dirinya. Nah, sehingga sugestinya sudah lemah gitu. Ya walaupun kita bilang Bapak, ayo terus semangat, sehat. Tapi karena dalam dirinya dia merasa bahwa nggak usah lah kata. Kayaknya cukup saya hidup begini aja. Saya tidak ingin memberatkan anak saya, maka saya ingin cepat kembali. Walaupun yang namanya takdir itu kan Allah yang menentukan ya, kita nggak tahu gitu. Ya, tapi manusia bisa berikhtiar. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau seandainya kita tidak mau berusaha untuk mengubahnya. Nah, ikhtiar sugesti ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Makanya sekarang kan banyak eh, apa namanya pelatihan-pelatihan apa ya, dokter ya, bagaimana Mindful, melatih sugesti ya, gitu ya, mindfulness, NLP. iya. Nah, begitu. Nah, itu adalah bagian dari upaya kita. Nah, saya pikir mungkin kalau ibu sudah melakukan banyak hal, ya tinggal kita mensugesti diri kita sambil dengan zikir, gitu kita kuatkan, ya Allah, ya wahai diriku, ya engkau sehat, engkau aman, ya engkau bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini. Ya Allah memberikan obat dan Al-Quran itu adalah obat. Terus disugesti dirinya. Insya Allah saya yakin dengan itu ya kita akan bisa pulih kembali. Nah, ini bagian dari barangkali yang tidak tercatat ya. Artinya sekarang pun sudah menjadi penelitian sebenarnya. Sudah masuk dalam sains juga ya Bu Dokter ya, bukan hal yang dianggap mistik gitu loh. Ya, hal ini nih hal yang sudah bisa dibuktikan dan banyak juga tulisan-tulisan jurnal tentang bagaimana menyembuhkan diri sendiri itu dengan membangun sugesti yang positif. Betul, Saya Ustadz. kira seperti itu ya. Sama support group juga, Ustadz, karena kita Nah, yang namanya berjuang sendirian itu pasti lemah ya, nggak enak. ya. Kita berjuangnya sama-sama, apapun kondisinya di sini. Kemudian setiap orang pasti diuji dengan yang berbeda-beda ya, ada yang diuji dengan penyakit ini, penyakit itu. Tapi yang penting kita saling mensupport, saling mendoakan, Ustadz. Itu juga bagian dari penyembuhan. Selain tadi memberikan sugesti positif kepada tubuh kita, juga memberikan support group karena ternyata ketika kita memberikan support kepada orang lain kita juga akan merasa kuat. Baik, terima kasih Dokter Yanti dan Ustadz Agus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu sehat selalu ya. Amin, Tetap terima kasih. hal-hal positif yang dilakukan. Nah, Ya, ini Ustaz. juga mungkin dokter terakhir ini ada pertanyaan yang bisa dijawab ya. Ini juga panjang sebenarnya dari Ibu Rika. Ya, Iya, saya minta untuk karena ini kan Sa- case-nya ini ya, maksudnya sama ini penyakit kronis dan banyak juga berhubungan dengan yang lain-lainnya. Ini kalau saya jawab khawatirnya
Ini bakalan waktunya bakalan panjang banget Gak Ustaz cukup waktu. membahas. Iya, jadi saya sampaikan kepada Bu Rika, nanti Bu Ya, Rika ya, ya. boleh kirim di grup Q&A, nanti grup Q&A ketika dibuka ya, karena saat ini lagi ditutup karena saya lagi balas satu-satu. Nanti ketika dibuka lagi Bu Rika bisa sampaikan di sana ya Bu Rika ya, gitu. Jadi saya harus bahas poin per poinnya gitu, karena khawatirnya ketika saya jawab Masya singkat Allah. ada ada mispersepsi, terus ada misalkan di minum herbal ini malah membahayakan untuk ada interaksi obat gitu. Jadi saya harus detail menyampaikannya. Gitu, Ustadz. Baik, sepertinya waktu kita sudah Ya, hampir jam 7 nih. iya Barangkali Ustadz, dokter silakan Ustadz. Hati Iya. ada closing statement. Dari closing statement dokter, ada yang mau disampaikan dulu? Iya, jadi sebelum nanti ke Ustadz Agus Idwar ya, Bapak Ibu, memperbaiki lambung itu tidak hanya sekedar minum obat atau minum jamunya, tetapi kita harus mengembalikan metabolisme tubuh kita menjadi metabolisme yang fitrahnya gitu ya. Kembalikan keseimbangannya, kemudian selain itu juga ada hal-hal yang harus kita perbaiki, pola makan, olahraga, istirahat, manajemen stres. Jadi nggak bisa berdiri sendiri organ lambung itu. Oleh karena itu, saya menjelaskan dari A sampai Z. Jangan hanya mengandalkan jamu atau herbal, tetapi bagaimana kita bisa merubah gaya hidup kita menjadi lebih positif, lebih sehat. Seperti tadi sudah banyak upaya-upaya yang teman-teman lakukan. Dan tidak lupa berdoa serta memberikan sugesti positif seperti yang Ustadz Agus tadi sampaikan. Mungkin itu aja Ustadz dari saya. Baik, teman-teman sahabat sehat, di ujung acara ini sebagaimana biasa, yuk sama-sama kita merenung sejenak ya untuk berintrospeksi terhadap diri kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak berintrospeksi, maka kita menyadari bahwa diri kita ini bukanlah siapa-siapa. Sehingga tidak ada kesombongan yang muncul sedikit pun dari diri kita. Karena ya tidak akan pernah ya orang mencium bau surga yang di hatinya itu ada sedikit kesombongan. Oleh karena itu, ya mari sama-sama ya kita lenturkan hati kita ini. Yuk mari sama-sama kita jadikan diri kita ini adalah hamba Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita beristighfar. Ya karena bisa jadi ya hati kita, sikap kita ini menunjukkan kesombongan, ya tidak mengakui kebenaran dan akan menyangkal kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, hari ini diri ini mengakui bahwa diri ini adalah manusia yang banyak sekali kekurangannya ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan diri ini, baik dosa dari seluruh anggota tubuh ya Allah, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dan dosa seluruh anggota tubuh ya Allah. Yang diri ini lakukan baik secara sengaja ataupun tidak secara sengaja ya Allah. Karena diri ini tentunya sebagaimana yang kau sampaikan, Kulu bani Adam khoto wa khairu khoto'at tawwabun. Setiap anak Adam ini adalah pendosa. Setiap anak Adam ini adalah berdosa. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang bertaubat. Demikian juga dosa kepada kedua orang tua ya Allah. Karena bisa jadi apa yang diri ini rasakan pada saat ini akibat dosa kepada orang tua yang disadari ataupun yang tidak disadari. Padahal bagaimana orang tua memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Bagaimana seorang ibu berjuang dengan sekuat tenaga. Mulai dari hamil 9 bulan. Diri ini selalu dijaga, ya Allah. Bahkan dia menjaga makan makanan tidak makan yang sembarangan.
Bahkan tidurnya pun kurang ya Allah. Sampai dia melahirkan. Kemudian seorang ibu bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau ingin mencabut nyawa di antara kami ya Allah, maka cabutlah nyawaku, jangan nyawa anakku ya Allah. Biarkan anakku ini lahir ke muka bumi ini. Sampai seperti itu ibumu berdoa kepada Allah. Karena demikian sayangnya kasih ibu sepanjang masa. Namun terkadang mungkin ungkapan kita, kata-kata kita, kata-kata yang kasar kepada orang tua menyakiti perasaan ibu kita dan membuat ibu kita sedih, membuat ibu kita gundah gulana. Tapi walaupun demikian seorang ibu tidak pernah mengutuk anaknya. Dia pun berdoa yang terbaik untuk anaknya. Bayangkan demikian penuh kasih sayang seorang ibu. Demikian juga ayah yang berjuang. Dia sebagai tulang punggung keluarga. Hidup dan matinya dia serahkan kepada Allah untuk keluarganya. Bahkan pergi pagi, pulang malam, pergi pada saat anaknya masih tertidur, pulang pada saat anaknya sudah tertidur. Demikianlah pengorbanan orang tua kita. Kita minta ampun kepada Allah, belum bisa membahagiakan mereka, belum bisa memberikan yang terbaik pada mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.